print out. Di print. Nomor urut 1, nama partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sah 16.115.655 suara. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara sah 20.071.708 suara. 3. Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah 25.387.279 suara. 4. Partai Golkar, perolehan suara sah 23.208.654. 5. Partai Nasdem, perolehan suara sah 14.660.516 suara. 6. Partai Buruh, perolehan suara sah 972.910 suara. 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, perolehan suara sah 1.281.991 suara. 8. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sah 12.781.353 suara. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, perolehan suara sah 326.800 suara. 10. Partai Hati Nurani Rakyat, perolehan suara sah 1.094.588 suara. 11. Partai Garda Republik Indonesia, perolehan suara sah 406.883 suara. 12. Partai Amanat Nasional, perolehan suara sah 10.984.003 suara. 13. Partai Bulan Bintang, 484.486 suara. 14. Partai Demokrat, perolehan suara sah 11.283.160 suara. 15. Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara sah 4.260.169 suara. 16. Partai Perindo, perolehan suara sah 1.955.154 suara. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. 24. Partai Umat, perolehan suara sah 642.545 suara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. B. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara sah masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap provinsi pada 38 provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 301 daerah pemilihan di 38 provinsi berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5, keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima,
menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada 2.325 daerah pemilihan di 508 kabupaten kota berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keenam, hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 WIB. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Demikian tadi pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mewakili Komisi Pemilihan Umum ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada pimpinan kementerian, pada pemerintahan, pada lembaga-lembaga penegakan hukum, kepada partai politik peserta pemilu, kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden wakil presiden, kepada peserta pemilu DPD di seluruh provinsi di Indonesia, kepada rekan sejawat penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilu, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kepada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan di tingkat TPS, baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu, dan juga para petugas pemutakhiran daftar pemilih, baik di dalam maupun luar negeri, dan juga teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri. Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras, kerjasama kita dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2024 ini. Demikian juga kepada peserta pemilu, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita, dan tentu saja kami mohon maaf sekiranya ada layanan-layanan, ada tutur kata, ada tindakan yang kurang berkenan selama kita dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemilih, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi mulai dari awal kegiatan pemilu 2024 ini, dan juga partisipasi kehadiran pada hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024 dengan memberikan suara kepada pasangan calon pilihan-pilihan rakyat dan juga kepada partai politik, calon-calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Demikian juga yang telah memberikan suara kepada calon-calon anggota DPD, perwakilan DPD di masing-masing provinsi. Dengan demikian, harapan rakyat kepada para pemimpin dan kepada para wakil yang telah diberikan mandat melalui suara-suara akan kita jaga bersama-sama dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, partisipasi, kerjasama Bapak Ibu saudara sekalian, dan tidak lupa teman-teman jurnalis yang setia meliput kegiatan pemilu. Apakah di kantor KPU Pusat, kantor KPU Provinsi, Kabupaten Kota, maupun di kantor-kantor Bawaslu di pusat sampai Kabupaten Kota, dan meliput sampai di tingkat TPS. Kita semua sudah berikhtiar sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk melayani pemilih,
untuk melayani peserta pemilu. Termasuk kami juga berusaha untuk setransparan mungkin, sejujur mungkin, dan bertanggung jawab sebaik mungkin dalam penyelenggaraan pemilu ini. Mungkin akan menjadi catatan sejarah sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu yang pernah kita laksanakan. Baru pada tahun 2024 ini rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat pusat disiarkan live streaming. Semuanya bisa menyaksikan bagaimana suara itu dihitung, direkapitulasi mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat pusat. Demikian juga kita juga sama-sama memperhatikan warga kita, pemilih kita, rakyat kita aktif memonitor, memantau, mendokumentasikan, apakah itu dengan mencatat, apakah itu dengan memfoto, apakah itu dengan memvideokan dengan berbagai platform media sosial dan diunggah di mana-mana. Ini sebagai bentuk partisipasi yang luar biasa, sebagai ikhtiar rakyat pemilih kita untuk bersama-sama menjaga keaslian pilihan rakyat yang telah diberikan di TPS masing-masing. Dengan demikian, maka kegiatan pemilu dalam rangka sampai dengan penetapan hasil dalam arti perolehan suara sudah selesai. Dan selanjutnya nanti kita secara bertahap akan melanjutkan kegiatan untuk penetapan hasil pemilu dalam arti yang lain, yaitu perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, calon terpilih DPD, dan juga penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden setelah nanti kita mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada perkara-perkara yang diregister untuk masuk dalam sengketa kepemiluan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Liridho'illahi wa syafaati Rasulillah wa ala kullin sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Berdoa selesai. Dengan demikian rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, Presiden dan Wakil Rakyat terpilih. Dan pemirsa, tadi kita sama-sama telah menyaksikan penetapan pemilu dari 2024 yang merupakan hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Bersama kami sudah ada narasumber-narasumber yang akan membahas bagaimana hasil penetapan pemilu pada tahun ini. Sudah bersama kami di kanan saya sudah ada Bapak Pangi Caniago selaku Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, dan di sebelah kiri saya sudah ada Margarito Kamis. Selamat malam, selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Ipang. Selamat malam, Bang Margarito. Ini kita sama-sama sudah mendengarkan tadi pembacaan dari hasil rekapitulasi pemilu 2024. Bang Margarito terlebih dahulu, bagaimana tanggapannya? Iya, ini kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan. Ini imperatif untuk dilakukan. Dan karena kenapa malam ini harus selesai, oleh karena undang-undang memerintahkan 35 hari setelah pencoblosan penetapan hasil pemilu harus selesai. Jadi dan alhamdulillah malam ini tidak ada apa-apa dan perintah itu ditunaikan gitu ya. Itu berarti satu tahap sebenarnya pemilu selesai. Persis seperti tadi Hasyim bilang, kita masih menunggu konfirmasi lagi dari Mahkamah Konstitusi karena undang-undang memungkinkan memberikan hak kepada siapapun, kepada para peserta pemilu, baik pilpres maupun pileg, yang merasa dirugikan dalam perolehan suara mereka. Ada yang merasa dirugikan dengan penetapan perolehan suara mereka oleh KPU, itu berhak
mempresentasikan masalah itu ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi tentu saja akan memeriksa dan memutusnya, dan oleh karena itu finalnya itu memang pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan itu dengan catatan kalau mereka membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka tidak membawa ke Mahkamah Konstitusi, udah selesai. Malam ini juga selesai. Gitu ya, apalagi pilpres gitu ya. Kalau sampai tidak ada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dipersesikan hasilnya di Mahkamah Konstitusi besok, lusa dan seterusnya, maka selesai masalah pilpres pada malam ini, segera setelah putusan ini. Lalu Bang Ipang, ini melihat dari hasil quick count dan juga hasil rekapitulasi dari KPU ini bagaimana pengamatannya dan apakah ada perbandingannya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dalam temuannya Voxpol ya, quick count kemarin Pilpres maupun Pileg tidak ada jauh, masih valid ya, masih mendekati hasilnya real count dengan quick count, masih dalam rentang margin of error. Misalnya tadi ada Pak Prabowo 96 juta ya, 58% real count, quick count kita 57%. Terus kemudian Anies 40 juta, real count-nya 24%, quick count kita 26%. Kemudian Ganjar 27 juta, 17 real count, 17 juga quick count tadi kalau salah, lebih kurang ya. Artinya masih dalam toleransi, masih sesuai dengan toleransi batas atas rentang margin of error, Mbak Windy. Jadi tetapi memang kalau kita tarik batas atas 1%, batas bawah 1%. Itu menunjukkan bahwa tidak terlalu ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya data ini tetap real count adalah hasil final yang harus dihargai oleh siapapun, dan quick count juga bukan hasil final kemarin, dia hanya menampilkan itu kita pakai kemarin 2000 TPS yang diurut secara demografis dari Sabang sampai Merauke dengan interval 400. Terpilihlah kemudian dari 820 TPS terpilih menjadi 2000 TPS. Nah, dari C1 Plano itu yang dilaporkan ke IT kita, itulah hasilnya, itulah faktanya gitu. Jadi kalau kemudian ada tuduhan lembaga quick count sudah dikunci, lembaga quick count sudah mengikuti algoritma, bekerja sama dengan Sirekap, dengan real count, saya nggak paham bagaimana cara menjelaskan, meyakinkan itu, dan menurut saya itu sesuatu yang sebetulnya tidak terukur. Hanya asumsi, persepsi, dan penggiringan opini yang tidak berbasis data. Karena kalau itu untuk lebih realnya harusnya expose data, itu lebih real lagi untuk melihatkan, karena memang yang kedua ada perbedaan hasil survei. Itu kita akui, hasil survei sebelum ada penetapan calon presiden waktu itu kan masih sangat kompetitif, sangat dinamis. Artinya bahkan waktu itu Ganjar leading sebagai pemenang. Nah, tapi setelah kalau hasil survei hari ini memang jauh berbeda sekali. Ya, ini sangat menarik. Nanti jangan terlalu banyak kita bahas karena sesaat lagi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini. Namun kami harus jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi.